Ketika menolak justru membuat orang mengiyakan. Pernahkah Anda melihat seorang anak yang awalnya tidak mau makan, tapi tiba-tiba jadi lahap saat orang tuanya bilang, "Ya sudah, jangan dimakan, itu makanan mahal." Atau saat seseorang semakin penasaran ketika dilarang menyukai sesuatu, fenomena ini dikenal dengan nama reverse psychology, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut psikologi terbalik. Apa itu reverse psychology? Reverse psychology adalah strategi komunikasi di mana seseorang mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu dengan cara menyarankan sebaliknya. Dengan kata lain, Anda melarang sesuatu agar orang lain justru terdorong untuk melakukannya. Teknik ini memanfaatkan reaksi alami manusia terhadap otoritas atau pembatasan. Ketika kita merasa dikendalikan atau dilarang, ada dorongan alam bawah sadar untuk menolak dan memilih jalan sebaliknya. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai reactance, yaitu bentuk perlawanan terhadap ancaman terhadap kebebasan pribadi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, reverse psychology sering digunakan tanpa kita sadari, terutama dalam hubungan interpersonal. Orang tua kepada anak, "Kalau kamu memang belum siap belajar, ya sudah, ibu nggak maksa. Tapi teman-temanmu sudah mulai loh." Pasangan kepada kekasih, "Nggak apa-apa kok kalau kamu nggak mau datang. Aku juga udah biasa sendiri." Marketing, sebuah produk langka menulis, hanya untuk yang berani mencoba. Kalimat ini membuat orang merasa tertantang untuk membuktikan diri. Efektif, tapi tidak selalu. Meski reverse psychology bisa sangat efektif, teknik ini harus digunakan dengan hati-hati. Jika digunakan terlalu sering, atau jika lawan bicara menyadari bahwa ia sedang dimanipulasi, kepercayaan bisa rusak. Teknik ini juga tidak cocok untuk semua orang. Beberapa individu yang rendah tingkat reaktensnya mungkin malah menuruti apa yang dikatakan, bukan melawan. Jadi, strategi ini lebih efektif pada mereka yang cenderung keras kepala atau menyukai kebebasan pribadi. Kapan reverse psychology tepat digunakan? Reverse psychology bisa menjadi alat yang ampuh dalam situasi seperti mendidik anak yang sedang mengeksplorasi batas dan suka membangkang. Meyakinkan orang dewasa keras kepala yang tidak suka diperintah secara langsung. Negosiasi atau persuasi, ketika ingin menghindari resistensi langsung. Namun, penting untuk tidak menjadikan reverse psychology sebagai alat manipulasi yang licik. Sebaiknya digunakan sebagai pendekatan kreatif yang tetap mengedepankan empati dan komunikasi jujur. Reverse psychology bukan sekadar trik pikiran. Ia mencerminkan betapa kompleksnya respons manusia terhadap kebebasan, pilihan, dan kontrol. Dalam kadar yang tepat, teknik ini bisa mencairkan situasi yang buntu dan membuka jalan komunikasi. Tapi seperti bumbu dalam masakan, jika terlalu banyak digunakan, justru akan merusak rasa. Gunakan reverse psychology dengan bijak dan mungkin, saat Anda berkata, "Sudahlah, kamu nggak perlu baca artikel ini sampai habis kok." Justru pembaca akan terus membaca hingga titik ini. Contoh reverse psychology. 1. Saat mengajak teman pergi. Situasi, kamu ingin temanmu ikut nongkrong, tapi dia ogah-ogahan. Kalimat, "Ya udah sih, kalau kamu nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi jangan nyesel ya kalau nanti rame banget dan seru abis." Psikologi di baliknya, kalimat ini membuat teman merasa dia bisa kehilangan momen seru dan memicu rasa penasaran serta FOMO, fear of missing out. 2. Saat teman malas coba hal baru. Situasi, kamu ingin temanmu ikut lomba, tapi dia merasa minder. Kalimat, "Ya udah, emang lomba ini buat yang berani ambil tantangan sih." Nggak semua orang cocok. Psikologi di baliknya,
Kalimat ini seolah meragukan kemampuan temanmu, dan kadang justru mendorong dia untuk membuktikan diri. 3. Ketika teman susah dinasihati. Situasi, temanmu dekat dengan orang yang toksik, tapi nggak mau dengar nasihat. Kalimat, ya udahlah, kayaknya kamu memang cocok sama dia. Toh kamu kuat-kuat aja tiap disakitin, hebat sih. Psikologi di baliknya, kalimat sarkastik ini kadang membuat orang berpikir ulang tanpa merasa digurui secara langsung. 4. Ketika teman malas belajar atau mengerjakan tugas. Situasi, teman kamu menunda-nunda tugas kelompok. Kalimat, tenang aja, kamu nggak usah repot. Nanti kita yang kerja, kamu tinggal ikut tanda tangan aja pas presentasi. Psikologi di baliknya, memberikan kesan bahwa dia tidak dibutuhkan bisa memicu rasa bersalah atau takut dianggap beban. 5. Ketika teman overthinking. Situasi, temanmu terlalu khawatir akan gagal atau malu mencoba sesuatu. Kalimat, ya udah sih, jangan dipaksa juga. Mungkin kamu emang bukan tipe orang yang ambil risiko. Psikologi di baliknya, memainkan identitas atau label yang bisa memicu keinginan teman untuk membuktikan sebaliknya. Catatan penting, reverse psychology bisa lucu dan efektif jika digunakan dengan empati dan konteks yang tepat. Jangan digunakan untuk menjatuhkan atau mempermalukan teman, apalagi jika mereka sedang dalam kondisi mental yang rapuh. Tujuannya bukan untuk memanipulasi, tapi untuk membuka perspektif secara halus. Kalau kamu mau, aku bisa bantu buatkan skrip percakapan reverse psychology ala drama ringan dalam pertemanan. Mau dicoba? Reverse psychology dalam marketing, menjual dengan cara melarang. 1. Produk ini bukan untuk semua orang. Copywriting, kami tidak merekomendasikan produk ini untuk Anda, kecuali Anda benar-benar siap menghadapi perubahan besar dalam hidup Anda. Tujuan, memberikan kesan eksklusivitas dan seleksi alami. Alih-alih membujuk semua orang untuk membeli, kamu justru membuat mereka ingin membuktikan bahwa mereka layak memiliki produk tersebut. 2. Jangan klik tombol ini kalau belum siap sukses. Copywriting, serius, jangan klik tombol ini kalau kamu belum siap melihat perbedaan besar dalam bisnis kamu. Tujuan, memicu rasa penasaran, curiosity gap, dan sense of challenge. Konsumen yang merasa tertantang justru akan terdorong untuk mengeklik. 3. Kami tak butuh banyak pembeli. Copywriting, kami tidak berusaha menjual ke semua orang. Produk ini hanya untuk mereka yang benar-benar mengerti nilai di balik kualitas. Tujuan, menumbuhkan kesan bahwa produk tersebut elit dan bukan untuk sembarang orang, yang justru membuat orang ingin membuktikan bahwa mereka bagian dari kelompok itu. 4. Diskon rahasia untuk yang nggak bertanya. Copywriting, kami tidak akan memberitahu Anda di mana tombol diskon itu. Tapi bagi yang cukup cerdik mencarinya, diskon 25% menanti. Tujuan, mengajak audiens merasa istimewa karena menemukan rahasia yang sebenarnya disengaja untuk membuat mereka lebih terlibat secara emosional. 5. Stok sangat terbatas. Tidak masalah kalau Anda terlambat. Copywriting, produk ini sering habis dalam 24 jam. Tapi tenang saja, kalau kehabisan, mungkin itu bukan rezeki Anda. Tujuan, menggunakan rasa loss aversion dan dorongan untuk tidak ketinggalan, FOMO. Dengan cara pasif-agresif, kamu justru mempercepat proses pembelian. Tips penting saat menggunakan reverse psychology dalam marketing. Kenali audiensmu. Teknik ini lebih cocok untuk audiens muda, anti-mainstream, atau mereka yang suka tantangan. Gunakan dengan humor atau gaya santai. Hindari kesan manipulatif. Jangan terlalu sering,
Jika terlalu sering digunakan, teknik ini bisa terasa basi atau menciptakan distrust. Cocok dipakai untuk brand yang punya karakter kuat. Misalnya brand streetwear, startup edgy, atau brand personal berbasis komunitas. Reverse psychology adalah seni menjual tanpa terlihat menjual. Dengan mengatakan sebaliknya dari apa yang kamu inginkan, kamu bisa membuat pelanggan merasa bahwa mereka mengambil keputusan sendiri padahal arah dan intensinya sudah kamu desain. Cerdas, bukan?